Kalian sebentar lagi menjadi perwira, yang artinya kalian harus menjadi kesatria. Dan saudara sesungguhnya adalah pembela tanah air. Nasib bangsa dan rakyatmu berada di pundakmu. Kita pernah mengalami dijajah. Waktu kita dijajah, negara itu adalah negara imperialis berdasarkan rasialisme. Di atas kulit putih, di tengah-tengah bangsa asing Asia Timur yang disebut Fremde Oosterlingen. Baru kita pribumi golongan paling bawah yang mereka sebut inlander pribumi. Bahkan inlander itu oleh Belanda dianggap lebih rendah dari anjing. Karena di beberapa tempat waktu kita dijajah selalu ada papan-papan prasasti-prasasti yang menceritakan atau yang menggambarkan atau yang memerintahkan dilarang untuk anjing dan pribumi. Verboden for Honden and Inlander. Honden and Inlander. Jadi anjing dulu baru kita di bawah anjing. Saudara-saudara sekalian, saya tahun 78 Letnan 1 Prabowo Subianto pernah membawa anak buah saya berenang di kolam renang Manggarai. Waktu itu kolam renang dari zaman Belanda yang paling murah karena paling tua. Waktu itu sudah nggak begitu bagus, tapi saya bawa anak buah saya latihan berenang. Waktu itu Cijantung Kopassus tidak punya kolam renang. Waktu saya datang ke Manggarai, di kolam renang itu saya melihat ada prasasti di tembok yang tertutup oleh lumut. Ini tahun 78. Ya. 28 tahun setelah kita terima kedaulatan. Saya dasar ingin tahu apa yang ditutup oleh lumut itu. Saya bersihkan itu lumut dan saya ketemu tulisan Verboden for Honden and Inlander. Bayangkan tahun 78. Karena saya marah dan dongkol, saya suruh bongkar itu. Saya sadar sekarang saya salah. Harusnya jangan dibongkar, jangan dibuang, harus disimpan sebagai bukti untuk kalian semua. Kita bangsa Indonesia pernah dinilai lebih rendah dari anjing. Hai anak-anakku, kau penerus bangsa kita, tapi saya tidak yakin kau mengerti dan kau faham betapa bapak-bapak kita, mungkin kakek-kakekmu, nenek moyang kita, betapa nenek moyang kita harus merebut kemerdekaan, harus perang, harus berdarah, harus melihat saudara-saudaranya dibunuh supaya kau bisa hidup dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah sandarnya nasib para rakyat yang sering dikemukakan oleh para tokoh alim dan ulama, rupa-rupanya tidak hanya itu, akhirnya pemerintah pun dalam hal ini mungkin secara pribadi, yaitu Bapak Prabowo Subianto, akhirnya pun ikut angkat bicara, walaupun tidak diterangkan secara langsung, tapi di situ dia menyinggung tentang Asia Timur. Dan di belakang layar, layarnya Pak Prabowo itu
terlihat kalau dari ciri-cirinya adalah habaib, dari pakaian, dari kopiah yang dia pakai atau udeng-udengnya yang pakai. Kalau nggak pakai udeng-udeng, dia pakai kopiah, dan kopiahnya itu sendiri berwarna putih seperti kopiah yang saya pakai ini. Namun saya bukan habaib, saya orang biasa. Nasab saya juga orang biasa, tapi saya bangga sekali saya dilahirkan dalam keadaan Islam, dan mudah-mudahan dengan agama yang saya peluk ini akhirnya saya mendapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Kaum muslimin, muslimat, setelah Anda melihat video yang Anda tonton tadi, mungkin Anda bisa menyimpulkan sendiri. Saya tidak banyak berkomentar karena saya yakin Anda lebih jeli sebagai penonton, dan Anda lebih jeli dalam mengamati gambar yang ada di video tersebut. Yang perlu saya sampaikan, walaupun dalam NU atau ormas Islam lain memperdebatkan para habaib, namun kita sebagai umat muslim janganlah berpecah belah. Tetaplah bersatu, tetaplah menjunjung tinggi adab, berprasangka baik, sehingga akhirnya di antara kita tidak ada yang merasa dirugikan. Kajian yang dilakukan, yang diawali oleh Kiai Imaduddin, akhirnya memperluas kajian para ulama, dan akhirnya para ulama akhirnya berbicara sehingga sampai ke Prabowo Subianto. Dapat kita lihat tadi apa yang Bapak Prabowo Subianto katakan bisa menjadi tolak ukur bagi kita kaum muslimin muslimat. Dan mudah-mudahan video tadi bisa bermanfaat buat kita, bisa menjadi pelajaran buat kita, bisa menjadikan diri kita, pemikiran kita semakin luas, semakin dewasa, semakin pandai dalam menyikapi sesuatu, sehingga kita selalu dalam keadaan yang damai, aman, tentram, tidak ada masalah di antara kita. Dan mudah-mudahan dari video yang Anda tonton tadi bisa bermanfaat buat Anda, buat kita, buat semuanya tanpa kecuali. Dan saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan, dan saya tidak akan bicara terlalu panjang lebar, tapi saya hanya ingin mengetahui berapa rumitnya, berapa runcingnya sih antara nasab habaib yang terlalu diperbincangkan oleh para ulama. Dan mudah-mudahan dari ulama lah kita mendapat titik terang, dan kita selalu berprasangka baik, tetap husnudzon, jauhkan prasangka-prasangka yang jelek. Saya kira itu, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.